Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fairawati dengan NIM D1B121025 akan memaparkan tugas artikel jurnal dari Bapak Dr. Laode Muhammad Harjoni Kilowasid, SP, MSI, dengan mata kuliah Pertanian Berkelanjutan. Artikel pertama yaitu Keberlanjutan Pertanian, Prinsip, Konsep, dan Bukti. Prinsip utama keberlanjutan pertanian adalah mengintegrasikan proses biologis dan ekologis, meminimalkan penggunaan input tak terbarukan yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau kesehatan petani dan konsumen, memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan petani secara produktif sehingga meningkatkan kemandirian mereka, dan mengganti input eksternal yang mahal dengan modal manusia, serta memanfaatkan kapasitas kolektif masyarakat secara produktif untuk memecahkan masalah pertanian dan sumber daya alam seperti masalah hama, daerah aliran sungai, irigasi, hutan, dan pengolahan kredit. Aset modal untuk pertanian, ada 5 jenis aset modal, yaitu alam, sosial, manusia, fisik, dan keuangan. Konsep pertanian berkelanjutan dengan mengutamakan ekologi, sosial, dan ekonomi. Tantangan pertanian berkelanjutan adalah mencari intensifikasi keberlanjutan dari semua sumber daya untuk meningkatkan produksi pangan. Artikel kedua yaitu revolusi hijau, dampak, batasan, dan kedepannya. Sebagian besar keberhasilan tersebut disebabkan oleh kombinasi dari tingginya tingkat investasi dalam penelitian tanaman, infrastruktur, dan pengembangan pasar, serta dukungan kebijakan yang tepat yang terjadi selama revolusi hijau atau Green Revolution. Strategi Green Revolution untuk pertumbuhan produktivitas tanaman pangan secara eksplisit didasarkan pada premis bahwa dengan mekanisme kelembagaan yang tepat, limpahan teknologi melintas batas politik dan agroklimat dapat ditangkap. Namun perusahaan pemerintah maupun swasta tidak memiliki insentif yang cukup untuk berinvestasi pada semua penelitian dan pengembangan barang publik internasional tersebut. Penelitian pertanian internasional didirikan khusus untuk menghasilkan limpahan teknologi untuk negara-negara yang kurang berinvestasi dalam penelitian pertanian, karena mereka tidak dapat memperoleh keuangan dari investasi tersebut. Setelah pengetahuan, penemuan, dan produk yang dihasilkan, seperti jalur pemuliaan, tersedia untuk umum, sektor publik dan swasta nasional merespon dengan investasi untuk adaptasi, diseminasi, dan penyampaian teknologi. Judul ketiga yaitu kemajuan dari smart farming menuju pertanian 5.0, tinjauan manajemen data tanaman. Kemajuan saat ini dalam manajemen data membuat pertanian cerdas tumbuh secara eksponensial karena data telah menjadi elemen kunci dalam pertanian modern untuk membantu produsen dalam pengambilan keputusan kritis. Keuntungan berharga muncul dengan informasi objektif yang diperoleh melalui sensor dengan tujuan memaksimalkan produktivitas dan keberlanjutan. Peternakan yang dikelola berbasis data semacam ini mengandalkan data yang dapat meningkatkan efisiensi dan menghindari penyalahgunaan sumber daya dan pencemaran lingkungan. Pertanian berbasis data dengan bantuan solusi robotik yang menggabungkan teknik kecerdasan menjadi landasan bagi pertanian berkelanjutan di masa depan. Untuk memanfaatkan pertanian 5.0 secara maksimal,
Pelatihan mendalam perlu diberikan kepada pengguna, idealnya petani muda yang ingin belajar dan menerapkan teknologi modern pada pertanian dan memberikan pembaruan generasi yang akan datang. Seperti ini saat yang tepat untuk bergerak maju menuju pertanian modern dan berkelanjutan yang mampu menunjukkan kekuatan penuh manajemen berbasis data untuk menghadapi tantangan produksi pangan di abad ke-21. Evolusi menuju pertanian 5.0 menjadi agenda sebagian besar pembuat peralatan pertanian utama untuk dekade berikutnya. Judul ke-4, Revolusi 4.0, Industri vs Pertanian dalam pengembangan masa depan untuk UKM. Pertanian 4.0 menggabungkan berbagai jenis data dari berbagai sumber untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pendekatan industri 4.0 memungkinkan terciptanya lingkungan di mana semua elemen terhubung secara terus-menerus dan mudah. Semua perangkat pun ikut terhubung, misalnya GPS, sistem siberfisik, dan fungsionalitas ditunjukkan sebagai layanan yang terus berkomunikasi satu sama lain. Dengan cara ini, kemampuan untuk mengkoordinasikan aktivitas sangat penting untuk manajemen rantai pasokan yang lebih baik, di mana pengoptimalan biasanya memerlukan peranungan banyak elemen dalam persaingan konstan satu sama lain. Pendekatan yang ada dalam rantai pasokan pertanian mencoba memanfaatkan teknologi yang terkait dengan era digitalisasi, yang memanfaatkan teknologi pemotretan dikombinasikan dengan penerapan sensor tambahan dan data yang telah diambil dari hasil peningkatan hasil panen. Konsep pertanian 4.0 berasal dari beberapa revolusi pertanian, yaitu pertanian 1.0 dengan tenaga hewan, kedua, pertanian 2.0 dengan mesin pembakaran, ketiga, pertanian 3.0 dengan sistem panduan dan pertanian presisi, keempat, pertanian 4.0 terhubung ke cloud berupa di sekitar industri atau industri 4.0 dengan berdasarkan gagasan untuk manufaktur masa depan seperti virtualisasi pasokan pangan pertanian, peralatan teknis, dan pembeda utama antara rantai pasokan pertanian dan industri. Solusi teknologi memberikan pengaruh signifikan untuk mengubah tantangan manajemen rantai pasokan pertanian menjadi peluang. Teknologi sederhana misalnya Bluetooth, GPS, Global Position System atau RFID, identifikasi frekuensi radio, dikombinasikan dengan komunikasi antara operator dan mesin pertanian di semua tingkat kolaborasi, memungkinkan terciptanya struktur rantai pasokan pertanian yang mengoptimalkan diri sendiri. Mengingat perbedaan tradisional ini, karya ini mencerminkan era 4.0 untuk industri pertanian, terutama mencerminkan dan peluang yang tersedia bagi UKM dengan perubahan teknologi terkini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.